Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul koperasi. Dan untuk pembahasan yang pertama, kita akan masuk ke pengertian, jenis, dan prinsip koperasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Putra. Waktu dan tempat dipersilakan. Koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU, biasanya dihitung berdasarkan andil. Jenis-jenis koperasi. 1. Koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. 2. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. 3. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Dan 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Prinsip-prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela. 2. Keanggotaan terbuka. 3. Pengembangan anggota. 4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan. 5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis. 6. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang. 7. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi. Dan terakhir, 8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi. Baik, terima kasih Saudara Putra. Selanjutnya kita akan lanjut ke letak koperasi, visi misi koperasi, dan manfaat koperasi yang akan dibacakan oleh Saudara Afi. Waktu dan tempat dipersilakan. Letak koperasi yang kita wawancarai terletak di Jalan IR Sutami, Kompleks BPL Blok M, nomor 1B, Kelurahan Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Koperasi tersebut bernama Koperasi Simpan Pinjam Borneo Putra Mandiri. Visi misi dari koperasi tersebut adalah visi berperan aktif menciptakan masyarakat sejahtera. Misi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, menjadi salah satu koperasi terbaik dan terbesar. Manfaat koperasi simpan pinjam, memberikan modal usaha pada anggotanya, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, tempat penyimpanan selain bank, proses pinjaman yang mudah dan tak terbelit-belit. Baik, terima kasih Saudara Asti. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan bidang manajemen dan
kekurangan dan kelebihan dari koperasi yang akan disampaikan oleh Saudari Mila. Waktu dan tempat dipersilakan. Bidang koperasi. Koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam (KOSIPA) adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun serta menyalurkan dana kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Next. Manajemen dalam koperasi. Berdasarkan pengertian manajemen dan koperasi di atas, maka manajemen koperasi bisa diartikan sebagai suatu penerapan ilmu manajemen di dalam ruang lingkup koperasi, yang mana para anggotanya diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Kekurangan dan kelebihan koperasi. Kekurangannya yang pertama, rendahnya kesadaran pada tiap anggota. Kedua, memiliki daya saing yang lemah. Ketiga, kurangnya tenaga profesional. Keempat, terdapat konflik kepentingan di koperasi. Kelebihannya yang pertama mudah. Kedua, proses cepat. Ketiga, tanpa jaminan. Yang keempat, suku bunga rendah. Baik, terima kasih Saudari Mila. Selanjutnya akan membahas sumber dana, masalah, dan solusi yang akan disampaikan oleh Saudari Sipa. Waktu dan tempat dipersilakan. Sumber dana modal koperasi, modal dana dari iuran wajib koperasi. Iuran pokok merupakan setoran dalam bentuk uang tunai yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota kepada koperasi ketika menjadi anggota. Modal dana dari iuran sukarela koperasi. Iuran sukarela merupakan setoran yang besarannya tidak ditentukan, tetapi tergantung kepada kemampuan anggotanya. Iuran ini dapat disetorkan dan diambil setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Sumber atau jenis dana yang diperoleh koperasi dari luar anggotanya dapat berupa sebagai berikut. Modal dana dari badan pemerintah, modal dana dari perbankan, modal dana dari lembaga swasta lainnya. Next. Masalah koperasi simpan pinjam. Kelembagaan koperasi, sejumlah masalah kelembagaan koperasi yang memerlukan langkah pemecahan di masa mendatang meliputi hal-hal. Kelembagaan koperasi belum sepenuhnya mendukung gerak pengembangan usaha, alat perlengkapan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Usaha operasi, adapun masalah yang berkaitan dengan pengembangan usaha adalah dalam pelaksanaan usaha, koperasi belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan di berbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia, belum sepenuhnya tercipta jaringan mata rantai tata niaga yang efektif dan efisien, baik dalam pemasaran hasil produksi anggotanya maupun dalam distribusi bahan kebutuhan pokok per anggotanya. Aspek lingkungan. Adapun kondisi lingkungan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Kemauan politik yang kuat dari amanat GBHN 1999 sampai 2004 dalam upaya pengembangan koperasi. Kurang diikuti dengan tindakan-tindakan yang konsisten dan konsekuen dari seluruh lapisan struktur birokrasi pemerintah. Kurang adanya keterpaduan dan konsistensi antara program pengembangan koperasi dengan program pengembangan subsektor lain, sehingga program pengembangan subsektor koperasi seolah-olah berjalan sendiri, tanpa dukungan dan
partisipasi dari program pengembangan sektor lainnya. Soal untuk koperasi, salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan reposisi peran koperasi yang secara mandiri dilakukan oleh koperasi dan pengusaha kecil. Pola reposisi peran koperasi, keberhasilan koperasi dalam melaksanakan peranannya antara lain sangat ditentukan faktor-faktor sebagai berikut. Kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak, kemampuan koperasi untuk menghimpun dan menanamkan kembali modal dengan cara penumpukan modal anggota, penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal untuk mempertinggi efisiensi. Baik, terima kasih Saudara Siva. Selanjutnya kita akan masuk ke motivasi dan motivasi saja. Untuk motivasi akan disampaikan oleh Saudari Asti. Pada Saudari Asti dipersilakan. Motivasi karyawan. Motivasi adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Motivasi kerja sangat diperlukan guna mencapai dan mewujudkan suatu motivasi tujuan yang telah ditentukan, khususnya pada suatu perusahaan maupun badan usaha lainnya. Baik, untuk penjelasannya sudah selesai dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah para teman-teman ada yang ingin bertanya? Asti. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa teman-teman tahu bagaimana cara kerja dari koperasi simpan pinjam? Begitu aja, sekian. Terima kasih. Baik. Bagaimana akan dijawab oleh saudara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Asti yang bertanya, apa teman-teman tahu bagaimana cara kerja dari koperasi simpan pinjam? Baik, saya akan menjawab. Cara kerja koperasi ini berbeda dengan badan usaha keuangan lainnya. Harus mengumpulkan anggotanya terlebih dahulu. Modal yang didapatkan koperasi merupakan iuran tetap para anggotanya, sehingga koperasi berjalan atas asa kekeluargaan dengan modal bersama dan hasilnya akan dibagi kepada seluruh anggotanya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Saudara Gandhi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Nursifah. Baik, Saudari Siva, silakan. Pengurus apa saja tugas koperasi? Sudah itu saja yang saya ingin tanyakan. Baik, apakah ada yang bisa menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nursifah. Nah, untuk ketua koperasi di sini, dia mempunyai tugas untuk mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan anggotanya. Sedangkan untuk sekretarisnya, dia bertugas menjaga buku dan arsip koperasi, mengesahkan surat-surat menyurat bersama dengan ketua, dan bertanggung jawab secara administrasi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan hasil
kecil dari presentasi ini. Jadi koperasi yang kita wawancarai yaitu koperasi itu koperasi simpan pinjam Borneo Putra Mandiri adalah koperasi yang tak di jalan IR Sutami kok komplek PL BM 1B Kelurahan Karangasem Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda Kabupaten Timur adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, dan koperasi ini beranggotakan 4 orang termasuk dengan atasannya atau CEO. Dan dari satu presentasi tadi, koperasi pinjam itu adalah koperasi yang bergerak koperasi simpan pinjam sendiri adalah koperasi yang atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam dan yang melayani anggota. Untuk saya segitu saja kesimpulan dari rapat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Arigato. Bentar dulu. Kirim di grup ya. Aku mau nganter dulu, Cuk. Yas. Asti. Sampai lah 15 menit. Kalau nggak sampai biar aja. Iyalah biar aja. Biar aja. Berapa?